Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para guru hebat. Ini adalah narasi demonstrasi konseptual dari saya, Hasib Rosadi, dari SDN Peh Kulon, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 65. Pada nilai berpihak pada murid. Secara keseharian saya berangkat ke sekolah, anak-anak sudah rapi menyapa mereka, memberi salam, dan berjabat tangan dengan mereka. Kemudian program sekolah yaitu senam pagi, literasi itu berjalan. Anak-anak secara bergilir maju untuk menjadi pemimpin dari barisan ini. Kemudian setelah senam membaca doa, melantunkan Asmaul Husna, menyanyikan lagu-lagu nasional dan daerah. Tentu tidak lupa Pancasila, ini juga dipimpin oleh anak-anak sendiri. Nah, ketika di kelas, saya menyapa mereka, mengucapkan salam. Proses pembelajaran telah berjalan dengan baik dan menyenangkan bagi mereka. Saya memakai ice breaking, kemudian bervariasi. Saya mulai mengaitkan pelajaran sekarang yang telah lalu dengan yang sekarang. Saya menerangkan tujuan atau capaian pembelajaran yang akan kita hadapi hari ini. Kemudian juga membuat kesepakatan dengan mereka. Nah, kemudian dalam pembelajaran saya memakai beberapa metode yang berpihak pada murid, seperti ada proyek, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pembelajaran ini saya juga memakai beberapa penilaian yang semuanya sesuai dengan kurikulum Merdeka. Saya memakai asesmen for learning, as learning, dan asesmen yang lainnya. Terakhir, saya menutup pembelajaran dengan membimbing anak untuk membuat kesimpulan bersama, refleksi bersama, serta merencanakan pembelajaran yang akan datang. Jadi refleksi akan selalu saya buat setiap hari di dalam pembelajaran saya. Nah, pada program rutin berkesinambungan, anak-anak saya giatkan pada kegiatan yang berbasis menampilkan karya mereka pada setiap minggu dan setiap bulan. Untuk setiap minggu mereka bisa berkarya sebaik mereka. Apapun itu, saya membuat media-media, baik itu media di sekolah untuk tampilan mereka, media tampilan langsung, media karya yang ditempelkan, dan juga media sosial. Saya tampilkan di media sosial, baik itu dari akun mereka ataupun nanti yang terbaik di akun sekolah. Mereka bisa membuat karya film pendek, lagu, puisi, dan lain sebagainya. Secara bulanan, kami juga membuat program-program yang berkesinambungan seperti tampilan-tampilan ini. Akhirnya nanti berjalan sampai seterusnya. Kemudian pada acara yang khusus, saya mendatangkan seorang ahli dalam bidangnya untuk mengajarkan pada mereka satu bidang yang sesuai dengan materi ajar saya. Bisa dari wali murid, alumni, atau teman dan jaringan yang saya miliki. Tujuannya adalah pembelajaran yang lebih bermakna bagi mereka. Kadang juga saya membuat Zoom atau aplikasi daring untuk meminta dari orang luar daerah ataupun bahkan orang luar negeri untuk bersama-sama menyapa anak-anak untuk membuat satu pembelajaran yang sifatnya mengenalkan mereka terhadap beberapa narasumber yang berkompeten. Mandiri. Nah, dalam mandiri ini secara keseharian untuk saya memberikan diri untuk membaca, mencari tahu beberapa hal yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Saya juga melaksanakan refleksi pribadi dari setelah melakukan pembelajaran untuk menemukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk pembelajaran yang akan datang.
Ketika saya menggunakan satu metode baru dalam pembelajaran, saya akan menggunakan data dan temuan yang saya dapatkan dari pembelajaran, bisa berupa penelitian tindakan kelas yang saya tuangkan dalam jurnal-jurnal pribadi saya atau saya publikasi. Saya juga mencatat, mengobservasi berbagai temuan dari pembelajaran yang telah saya lakukan dalam jurnal pribadi dan catatan saya. Nah, untuk mandiri yang terprogram rutin berkesinambungan, saya secara rutin mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan oleh instansi, baik kementerian ataupun swasta, atau beberapa lembaga untuk meningkatkan kompetensi diri saya yang berhubungan dengan profesi dan dasar atau keilmuan tentang anak didik. Secara ad hoc atau khusus, saya juga secara mandiri mengikuti berbagai workshop pelatihan yang berhubungan dengan hobi saya, baik itu berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan dunia pendidikan. Saya menyukai bahasa, saya akan belajar beberapa bahasa asing untuk meningkatkan kompetensi diri saya, dan itu saya lakukan secara daring. Saya menyadari bahwa bahasa menjadi jendela ilmu pengetahuan dunia. Reflektif. Secara keseharian, saya melaksanakan refleksi diri secara rutin. Ada beberapa model refleksi yang saya lakukan. Refleksi setelah pembelajaran itu umum dalam pembelajaran setiap hari. Refleksi kejadian khusus, semisal ada beberapa kejadian istimewa pada hari itu, saya akan mencatatnya dalam refleksi diri saya. Kemudian juga refleksi yang berhubungan dengan kegiatan umum di sekolah ataupun di kelompok kerja guru saya. Dalam kesehariannya saya menggunakan pembelajaran menulis dalam jurnal pribadi ini dari hasil refleksi saya hari ini. Penulisan refleksi ini juga saya lakukan di media Google Dokumen yang bisa saya buka dalam setiap gadget yang saya bawa. Sebagai elaborasi refleksi saya memakai berbagai model refleksi sebagai suatu kegiatan yang bersifat kontemplatif. Semua hasil dari refleksi ini menjadi bagian dari rencana-rencana perbaikan dan aksi nyata yang akan saya lakukan, dan itu semakin berkembang. Untuk reflektif yang terprogram rutin berkesinambungan, setiap minggu saya membuka hasil refleksi saya, memeriksa hasil refleksi itu, dan kemudian saya membuat satu garis besar tentang satu tindakan yang akan saya lakukan berdasarkan refleksi yang berkesinambungan tersebut. Setiap bulan pula saya mengevaluasi diri saya, merefleksi catatan-catatan saya, seberapa jauh saya telah melaksanakan hasil dari refleksi itu. Setiap minggu pula dalam lembaga saya juga membiasakan satu refleksi dari masing-masing guru untuk menghasilkan satu makna tindakan bersama berdasarkan hasil refleksi kita terhadap institusi atau lembaga kita. Secara ad hoc, saya melaksanakan refleksi secara khusus pada kejadian-kejadian yang terjadi yang bersifat insidentil atau bersifat khusus. Misalnya refleksi ini juga berupa pola, bagian dari evaluasi perbaikan kita bila pola ini terjadi kembali. Saya memakai metode refleksi yang berbeda, yang lebih tepat ini saya gunakan metode 5R, Bain 2002. Kolaboratif. Nilai kolaboratif dalam keseharian, saya secara aktif akan melaksanakan berbagai kegiatan, baik itu pembelajaran maupun kegiatan sekolah, dengan berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu dengan rekan guru di tingkat lembaga, kalau tingkat lembaga dengan wali murid, dengan komite, dengan lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan lembaga kita. Dan jelasnya itu semuanya dengan koordinasi penuh dengan kepala sekolah. Dalam pembelajaran, saya melaksanakan pembelajaran yang berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, semisal guru kelas, untuk pembelajaran yang terpadu. Saya mendiskusikan tentang capaian pembelajaran yang saya ampu kepada mereka dan berkolaborasi untuk tujuan pemenuhan dari capaian pembelajaran tersebut. Misalnya menghitung zakat. Saya berkolaborasi dengan guru yang menguasai dan mengajar matematika untuk membuat berbagai pola soal yang bervariasi sehingga anak tidak bosan, dan itu menarik bagi mereka. Dalam pembelajaran untuk pemantapan pemahaman bermakna, saya juga mengambil tenaga ahli dari luar sekolah seperti anak SD,
guru teman kita, wali murid, dan sebagainya. Terprogram rutin berkesinambungan. Secara rutin saya juga melaksanakan berbagai kegiatan kolaboratif dengan rekan satu sekolah dalam program-program sekolah yang bersifat mingguan atau program kelas yang itu bersifat kondisional, dan program yang kami gagas yang berasal dari ide-ide masing guru yang ataupun program yang terjalin di dalam kelompok kerja guru setingkat kecamatan. Kami berkolaborasi berdasarkan kemampuan dan kompetensi masing-masing. Secara rutin pula saya melaksanakan satu penelitian yang kami tuangkan dalam sebuah karya tulis bersama tentang satu metode baru dalam pembelajaran atau satu masalah dalam pembelajaran, dan juga melaksanakan berbagai penelitian tindakan kelas secara kolaboratif. Dalam kegiatan yang berjalan rutin setahun, pada setiap event kami berkolaborasi untuk membangun sebuah acara terpadu bersama-sama. Komunitas praktisi seperti KKG secara rutin dan berkala, saya bersama mereka mengadakan acara pemberdayaan yang berasal dari masalah dan ide yang kami gali bersama. Kita juga mengadakan kerjasama dan kolaborasi secara daring dengan berbagai komunitas praktisi pendidikan dari luar daerah atau bahkan luar negeri. Dalam acara webinar atau workshop, kami berkolaborasi dalam pembuatan modul ajar, membuat soal, dan materi ajar bersama yang kami laksanakan dengan berbagi kelompok besar menjadi kelompok kecil untuk membagi tugas yang nanti dikumpulkan secara terpadu. Ad hoc atau khusus, saya secara khusus berkolaborasi dengan rekan atau kenalan dari jejaring kami, misalnya dari luar negeri, yang kami laksanakan secara daring untuk pemberdayaan dan sharing berbagai pengalaman pembelajaran dan metode, masalah atau problem-problem yang mungkin bisa sama atau berbeda dengan komunitas sekolah dan komunitas praktisi di KKG. Nilai inovatif. Secara keseharian, saya selalu menemukan berbagai gagasan yang baru, dan itu saya sesuaikan dengan berbagai kondisi. Semisal rencana hari ini adalah pembelajaran di kelas dengan metode diskusi. Namun ketika saya menemukan melalui asesmen diagnostik ternyata banyak siswa yang memerlukan pendekatan berbeda, maka saya merubah metode pembelajaran dengan bermain peran. Pergantian metode yang saya lakukan ini saya catat dalam jurnal saya dan menjadi bahan refleksi bersama pembelajaran. Setiap hari saya juga menggunakan berbagai metode yang bervariasi dalam pembelajaran dengan menyesuaikan pada sifat dan kondisi materi yang akan saya sampaikan. Saya mempertimbangkan untuk belajar di luar kelas dan mengajak anak didik kepada suatu pengalaman bermakna dan nyata dalam beberapa pembelajaran yang menuntut terhadap hal tersebut. Menyesuaikanlah. Kemudian terprogram rutin berkesinambungan. Secara rutin, setiap minggu saya melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat inovatif bagi anak didik. Model pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, semua saya laksanakan terpadu untuk menunjang capaian pembelajaran. Saya juga mempelajari dan mencoba berbagai hal baru dalam pembelajaran secara rutin untuk menguatkan daya inovatif yang saya miliki. Secara ad hoc atau khusus, saya mencoba berbagai metode dan pendekatan pembelajaran dari mata pembelajaran yang berbeda. Saya akan belajar tentang berbagai aplikasi dunia digital dan sebagainya. Saya selalu akan membuka diri untuk pengetahuan-pengetahuan baru. Demikian demonstrasi kontekstual yang saya buat. Semoga ini semuanya bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.